Alicia tampak sangat terkejut dan bertanya, "Hah? Jika kau tidak mengatakannya, aku malah tidak tahu bahwa kau memiliki garis batas." "Kau?" "Aku kira orang yang bisa meletakkan ular berbisa untuk menggigit sudah tidak berperi kemanusiaan. Jadi aku tidak tahu kalau ternyata kau memiliki garis batas kesabaran. Maaf, aku lain kali akan memperhatikannya," ujar Alicia sambil tersenyum. Tepat ketika Marsha ingin marah, tiba-tiba dia seperti mengerti apa yang dimaksud oleh Alicia dan dia mundur 2 langkah sambil berkata, Kau sudah tahu. Jadi ular itu memang sengaja diletakkan oleh kau di kamarku, kan?" Alicia tersenyum dengan ringan. "Mengapa kau harus marah? Aku hanya mengembalikan barang milikmu saja." Marsha tampak seolah-olah dia telah menemukan kesalahannya dan berkata, "Aku akan memberitahu Papa sekarang. Jangan mencoba untuk berkelit lagi." Alicia mengangguk-angguk dengan acuh tak acuh dan berkata, "Baiklah, silahkan kau beritahu Papa bahwa kau yang meletakkan ular berbisa itu di kamarku. Lalu aku menemukannya dan selanjutnya aku kembalikan ular berbisa itu kepadamu." Marsha yang sedang akan menelpon segera menghentikan gerakannya. Itu benar, dia yang meletakkan ular berbisa itu di kamar Alicia terlebih dahulu. Jika dia mengeluh seperti ini, maka pada akhirnya dia juga yang akan dimaki dan dikenakan hukuman. Akhirnya ia hanya bisa menggetakkan gigi dengan marah dan menahan emosinya. Dia tidak pernah bisa membahas masalah ini lagi. Marsha tampak sangat marah sehingga tatapan matanya seperti api yang berkobar-kobar. "Aku akan membunuhmu," seru Marsha dengan tidak sabar lalu bergegas meraih wajah Alicia. Dia benar-benar sangat ingin menghancurkan wajah itu selamanya. Tetapi apa yang tidak Marsha duga adalah saat tangannya hampir menyentuh wajah Alicia, tiba-tiba saja Alicia meraih pergelangan tangan Marsha dengan gerakan memutar yang kencang sehingga terdengar suara krek. Dan tangan Marsha dalam sekejap tampak lemas dan tak berdaya seperti daun yang tertiup angin. Alicia langsung membuat tangan Marsha terkilir. Tangan seorang gadis di usia ini memang sangat lemah dan halus sehingga dia tidak perlu membutuhkan terlalu banyak tenaga. Dia menatap Marsha dengan mata dingin dan tidak ada rasa simpati di matanya. Dia sudah pernah mengatakan bahwa tamparan di wajahnya yang dilayangkan Selena waktu itu adalah yang pertama dan yang terakhir kalinya. Dan sekarang Marsha merasa hampir pingsan karena kesakitan. Dia ingin menggerakkan tangannya, tetapi rasa sakit yang menusuk itu menyerangnya. Hish! Marsha tersentak dan terkejut saat merasakan bahwa dia tidak bisa menggerakkan tangannya sama sekali. Dan saat dia menggerakkannya, dia merasakan sakit yang sangat parah seolah-olah tulangnya sudah patah saja. Apakah tangannya telah dibuat patah secara paksa oleh Alicia? Marsha menatap Alicia dengan ngeri. Wanita ini jelas-jelas lebih kurus darinya. Lalu bagaimana dia bisa sekuat itu? Apakah dia agak berlatih? Marsha tampak sangat ketakutan sehingga dia tidak berani melakukan apapun kepada Alicia lagi. Lalu dia menoleh dan memanggil Selena yang sedang mengemasi barang-barang bawaannya. "Ma, Alicia mematahkan tanganku." "Apa?" ujar Selena dengan terkejut. Dia sedang mengemasi barang-barang bawaannya tadi sehingga tidak memperhatikan perselisihan antara Marsha dan Alicia. Dan sekarang tiba-tiba dia mendengar Marsha berteriak dengan wajah pucat. Oleh karena itu sekarang dia tidak peduli lagi dengan barang bawaannya dan berlari ke arah mereka. "Apa yang terjadi?"
Air mata Marsha tampak berjatuhan dan jari tangannya yang tidak sakit menunjuk ke arah Alicia dan berkata dengan kesal, "Dia mematahkan tanganku. Tanganku. Tanganku tidak bisa bergerak." Mematahkan? Selena tampak tidak percaya bahwa Alicia memiliki tenaga sekuat itu. Lalu dia mencoba untuk menggerakkan tangan Marsha, tetapi tiba-tiba Marsha menjerit kesakitan. Dan pada saat ini Selena baru percaya bahwa tangan Marsha benar-benar dibuat patah oleh Alicia. Kali ini meskipun jantung Selena stabil pun dia tidak dapat merasa tenang. Lalu dengan segera dia mengambil ponselnya dan menelpon polisi. Menurutnya lebih baik memanggil polisi untuk menindak keadilan daripada membiarkan David yang sudah terpesona oleh Alicia untuk menindak keadilan. Alicia berdiri di sana dengan tenang seolah-olah dia tidak tahu bahwa Selena telah memanggil polisi. Tak lama kemudian petugas polisi yang berjaga di dekat bandara pun tiba bersama dengan ambulan. Melihat waktunya hampir tiba, Alicia berjalan ke sisi Marsha dan saat dia tidak memperhatikannya, Alicia mengangkat kedua tangannya untuk menopang lengan Marsha. Marsha berteriak kesakitan dan mendorong Alicia untuk menjauh dengan tangannya yang lain sambil berteriak histeris, "Ma, dia memukulku lagi!" Lalu Selena segera mengangkat tangannya untuk menampar wajah Alicia, tetapi dia teringat bahwa polisi sudah datang, jadi mau tak mau dia harus menahan emosinya. Kemudian dia menoleh ke petugas polisi itu dan berkata, "Cepat, tangkap dia. Dia telah mematahkan tangan putriku." Petugas polisi itu melirik Alicia dan melihat bahwa gadis kecil itu tampak lugu dan polos. Petugas polisi memanggil dokter itu dan berkata, "Dokter, tolong datang dan periksa dulu korbannya." Marsha buru-buru menunjuk ke tangannya yang terluka dan berkata kepada dokter, "Ini, tangan ini, aku tidak bisa menggerakkannya sama sekali. Dan saat aku menggerakkannya, terasa sakit sekali." Lalu dokter bergegas maju untuk memeriksanya, tetapi setelah memeriksa tangannya, dokter menunjukkan ekspresi curiga di wajahnya dan matanya menatap bergantian ke Alicia dan Marsha. "Dokter, ada apa?" tanya Marsha. "Apakah tanganku tidak bisa pulih?" Selena merasa ngeri dan segera berkata, "Pak polisi, tolong tangkap tahanan ini segera." Lalu Alicia berkata dengan dingin, "Tante, aku memanggilmu Tante, tetapi tolong jangan setiap kau membuka mulut itu menyebutku tahanan. Jika kau terus memanggilku seperti ini, aku bisa menuntutmu karena fitnah." "Fitnah?" ujar Selena sambil menunjuk hidung Alicia dan memaki, "Kau telah mematahkan tangan adikmu dan kau masih menyebutku fitnah?" Lalu Alicia mengangkat alisnya dan berkata, "Tante, jangan terlalu cepat mengatakannya. Nanti wajahmu sakit. Lebih baik kita dengar apa kata dokter." Selena entah kenapa merasa bingung ketika dia melihat ekspresi Alicia yang tenang. Tetapi kali ini dengan saksi dan bukti yang ada, dia tidak percaya bahwa Alicia bisa berkelit. Kali ini ia harus langsung mengirim Alicia ke penjara. Membayangkan hal ini, Selena segera bertanya kepada dokter dengan tidak sabar, "Dokter, apakah pemeriksaannya sudah selesai? Apakah tangan putriku patah?" Dokter lalu melirik Selena dan raut wajahnya tampak buruk. Lalu dia berkata dengan dingin, "Nyonya, apakah kau pikir kita semua memiliki banyak waktu luang? Terlalu banyak waktu luang, sehingga masih harus membantu Anda mendamaikan perselisihan keluarga." Selena tampak tertegun sejenak dan bertanya dengan bingung, "Apa maksudmu?" Dokter itu malas mempedulikannya, jadi dia langsung menoleh ke polisi dan berkata, "Nona itu tidak terluka. Ada pasien lain di bandara. Aku pergi dulu." Ucapan dokter itu membuat Selena dan Marsha tercengang. Bagaimana mungkin tidak terluka?
Kemudian Marsha mencoba menggerakkan tangannya, tetapi kali ini tiba-tiba dia merasa bahwa tangannya sama sekali tidak sakit lagi. Dia mencoba sekuat tenaga dan menemukan bahwa kekuatan lengannya juga sudah pulih kembali. "Apa yang terjadi?" ujar Marsha sambil memandang Selena dan berkata, "Ma, tanganku sepertinya sudah sembuh." "Benarkah?" ujar Selena sambil menyentuh tangan Marsha, dan tentu saja Marsha sama sekali tidak merasa sakit lagi. Sementara Selena menghela nafas lega, tiba-tiba dia menjadi marah lagi lalu menatap Alicia dan bertanya, "Apa yang telah kau lakukan sebenarnya?" Alicia berkata dengan dingin, "Aku malah ingin bertanya, apa yang telah kalian lakukan? Apakah sangat menyenangkan dengan membuat laporan palsu ke polisi? Apakah kau ingin membuat semua orang tahu mengenai skandal di dalam keluargamu?" Mendengar itu, Marsha menjadi sangat marah dan berkata, "Aku tidak membuat laporan palsu ke polisi. Tanganku baru saja patah. Alicia, berhentilah berpura-pura. Mama, kau lihat dia." Wajah Selena tampak berubah-ubah warnanya, tetapi dia mengerti bahwa mereka sekali lagi terjatuh dalam jebakan Alicia. Gadis yang tampaknya tidak berpengalaman ini benar-benar licik. Kedua orang ibu dan anak itu akhirnya ditegur oleh petugas polisi. Tidak ada bukti bahwa mereka berdua tangannya telah patah. Selain itu, daerah ini adalah titik buta rekaman CCTV sehingga mau tak mau mereka hanya dapat menelan kembali emosi dan amarahnya, lalu meminta maaf kepada petugas polisi tersebut. Tadinya mereka hanya kalah di tangan Alicia sebanyak 3 kali, tetapi sekarang adalah kekalahan mereka yang keempat kalinya di tangan Alicia. Mereka benar-benar tidak bisa menganggapnya remeh lagi. Segera setelah petugas polisi itu pergi, Marsha langsung berteriak kepada Alicia, "Dasar jalang, untuk apa kau berpura-pura lagi? Berani berbuat, tetapi tidak berani mengakui." Alicia merentangkan tangannya dan berkata, "Aku tidak melakukan apa-apa. Jadi apa yang harus aku akui?" "Kurang ajar." "Aku belajar dari dirimu. Kau..." Marsha yang kalah berdebat dengan Alicia menjadi sangat marah. Jika Selena tidak menghentikannya, dia pasti sudah maju dan menyerang Alicia. Saat mobil keluarga tiba, Selena langsung membawa Marsha ke dalam mobil. Kali ini Selena bahkan tidak ingin repot-repot bermanis-manis terhadap Alicia. Jadi tanpa mempedulikannya, dia langsung pergi begitu saja. Alicia masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukannya. Tadinya dia sudah berpikir untuk mencari alasan agar dia bisa turun di tengah jalan. Tetapi sekarang saat melihat Selena tidak mengajaknya ikut serta, sudut mulutnya tampak tersungging karena memang itulah yang dia harapkan. Naik taksi dari bandara itu sulit sehingga Alicia menunggu dengan sabar di pinggir jalan. Tidak lama kemudian sebuah kendaraan bisnis berwarna hitam berhenti di depannya. Alicia mundur 2 langkah dengan waspada, lalu dia melihat jendela di kursi belakang diturunkan yang memperlihatkan wajah Dylan Torres. Tepat ketika Alicia tanpa ragu-ragu apakah perlu menyapanya, tiba-tiba Dylan berkata, "Apakah kau amnesia lagi?" Alicia merasa canggung dan berkata, "Aku tidak." "Masuklah ke mobil kalau begitu," nada bicara Dylan memerintahkan. Alicia tanpa ragu-ragu dan menolak. "Sebaiknya aku naik taksi saja." "Mengapa? Kau kira aku akan melakukan apa terhadapmu?" ujar Dylan sambil menatapnya. Matanya itu dengan jelas menatapnya, tetapi seolah-olah tidak sedang menatap Alicia, yang artinya tidak terlalu menganggapnya. Alicia tampak terdiam, dia tidak merasa narsis dan mengira dia tertarik padanya kan? Tetapi setelah Dylan mengatakan itu, Alicia tidak ingin membuang waktu lagi. Jadi dia membuka pintu dari sisi yang lain dan masuk ke dalam mobil.
Lalu setelah pintu tertutup, Alicia berkata, "Bawa saja, aku ke bank terdekat, terima kasih." Dylan tidak berbicara, dia melihat koran di tangannya dengan serius seolah-olah tidak ada Alicia di sebelahnya. Asisten yang berada di tempat duduk penumpang bertanya-tanya mengapa Dylan yang biasanya tidak pernah membaca koran di dalam mobil, tiba-tiba membaca koran. Saat dia melihat Dylan sengaja mengabaikan Alicia, secara tak sadar dia memiliki beberapa dugaan di dalam hatinya. Terkadang semakin Anda bersikap seolah-olah Anda tidak peduli, malah Anda akan semakin merasakan sebaliknya. Asisten itu menebak bahwa identitas Alicia pasti tidak biasa, lalu dia mengambil inisiatif untuk menjawab atas nama Dylan dan mengatakan, "Kalau begitu, aku akan membawamu ke bank melewati JP Morgan. Akan sangat mudah untuk mendapatkan taksi di sana." "Terima kasih," ucap Alicia dengan tulus. "Tidak apa-apa." Asisten itu tidak bisa menahan senyumnya. Ucapan terima kasih dari seorang gadis cantik akan membuat orang tanpa sadar tersenyum. Namun saat asisten itu melihat sekilas ke kaca spion mobil di detik berikutnya, dia melihat Dylan menatapnya dengan dingin. Matanya seperti ingin membunuh orang. Asisten itu tampak sangat ketakutan sehingga keringat dingin pun terasa muncul di punggungnya, dan dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun lagi kepada Alicia selama perjalanan. Setengah jam kemudian mereka sudah tiba di depan bank JP Morgan, dan Alicia baru saja hendak mengucapkan terima kasih kepada sopir setelah turun dari mobilnya. Tiba-tiba Dylan sudah memerintahkan sopirnya untuk melaju kembali jalan. Lalu mobil melaju dengan cepat dan Alicia pun tampak bingung. Mengapa orang ini sangat marah? Alicia juga tidak mempedulikannya lagi. Dia mengambil kartu tambahan yang diberikan David kepadanya dan berjalan ke dalam bank. Beberapa menit kemudian Alicia keluar dari bank. Yang membuat dia tidak percaya adalah bahwa kartu utama David sebenarnya hanya memiliki 20 juta dolar lebih uang tunai. Apakah keluarga Sebastian hanya memiliki sedikit likuiditas atau apakah David memiliki kartu utama lainnya? Alicia kemudian melakukan panggilan telepon ke luar negeri. Begitu panggilan itu tersambung, dia langsung bertanya, "Bantu aku memeriksa semua aset David, termasuk yang ada di luar negeri." "Baik." Anak buahnya bekerja dengan cepat. Saat Alicia baru saja tiba di depan gerbang Villa Sebastian, anak buahnya sudah mengirimkan sebuah email kepadanya. Alicia membuka matanya untuk melihat lebih dekat dan kejutan di matanya tampak dengan sangat jelas. Semua aset David termasuk aset tetap berjumlah kurang dari 500 juta dolar. Keluarga Diaz dulu memiliki aset puluhan miliar dolar, tetapi di tangan David sekarang hanya ada kurang dari 500 juta dolar. Bagaimana cara dia menghabiskannya? Atau jangan-jangan semua aset berada di tangan Selena? Alicia lalu mengirim pesan lagi kepada anak buahnya dan meminta mereka untuk memeriksa akun Selena. Setelah melakukan ini, Alicia membunyikan bel pintu gerbang besi villa. Apa yang tidak Alicia ketahui adalah begitu dia membunyikan bel pintu, seseorang yang berada di sana pergi melapor kepada Marsha. "Dia sudah kembali." Marsha menatap gadis di sampingnya dengan ekspresi bahagia. Nama gadis itu adalah Raquel Starr. Raut wajahnya sangat cantik dengan rambut emasnya yang panjang digulung seperti boneka Barbie hidup. Raquel Starr adalah sepupu Marsha yang juga merupakan sosialita yang menjuarai tarian wanita di Kyoto. Keluarga Starr sekarang telah menjadi keluarga terpandang di Kyoto, dan karena hubungan yang baik adalah keluarga Starr dengan keluarga Cruz yang juga merupakan salah satu dari 4 keluarga terpandang di Kyoto, sehingga mereka mengatur perjodohan antara Raquel dengan anak sulung dari keluarga Cruz sejak mereka masih bayi.
Raquel mengandalkan pergaulan lingkaran kelas sosialitanya ini. Saat Marsha kembali dari bandara, ia segera meminta bantuan Raquel sebagai penyelamatnya. Raquel lalu berdiri dengan santai dan berkata, "Ayo jalan, aku akan membantumu, memberinya pelajaran."